Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Waalaikumsalam kelompok 1 kelas 11/4 akan mempresentasikan proses penyelesaian perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia. Kelompok 1 sendiri terdiri dari Ahmad Bayu, nomor absen 1, Ali Hussein, nomor absen 4, Arya Sakti, nomor absen 7, Delia Devina, nomor absen 10, Faiha Kansa, nomor absen 13, Love Gwenael, nomor absen 16, Muhammad Helmi, nomor absen 19, Nur Azizah, nomor absen 22, Sanas Kausar, nomor absen 25, dan Zainab Hussein, Husniah, nomor absen 28. Alasan pemilihan perkara. Mengenai hubungan kerja, seringkali terjadi kesalahpahaman antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Tidak tertutup kemungkinan setiap hubungan itu akan diwarnai perselisihan. Hal itu dipicu dari adanya perbedaan kepentingan antara pekerja atau buruh dan pengusaha yang pada gilirannya menimbulkan banyak persoalan dalam hubungan industrial. Kasus tersebut penting mendapatkan perspektif perlindungan hak-hak asasi tenaga kerja dalam undang-undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk ujian integrasi kelompok 1 kelas 11/4, dipilihlah kasus proses penyelesaian perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia. Locus delicti dan tempus delicti. Pada kasus kali ini, proses penyelesaian perselisihan kepentingan yang dialami oleh PT Holcim Indonesia terjadi di Semarang dan masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang. Sengketa yang dialami oleh PT Holcim Indonesia ini terjadi pada tahun 2013. Awalnya antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada masalah tentang pemberian bonus karena beban target pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 yang ditetapkan oleh tergugat masih relatif stabil, yaitu 10% sampai dengan 15%. Namun pada tahun 2013, secara sepihak tergugat menetapkan beban target untuk sebagai penghitungan bonus dengan menaikkannya menjadi sebesar 36,8% dari tahun sebelumnya. Hal ini yang menimbulkan permasalahan bagi penggugat yang merasa bahwa itu merupakan tindakan sepihak dari tergugat dengan alasan tidak memenuhi target. Pihak buruh dan pihak pengusaha adalah pihak yang bersengketa dalam masalah ini. Dalam masalah ini, keinginan dari salah satu pihak, umumnya pekerja, tidak selalu dapat dipenuhi oleh pihak lainnya, pengusaha. Demikian pula keinginan pengusaha selalu dilanggar atau tidak selalu dipenuhi oleh pihak buruh atau pekerja. Tetapi masalah ini ingin diselesaikan secara damai. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri No. 2 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1. Modus operandi atau runtutan kejadian perkara. Perselisihan dimulai ketika terjadi perbedaan penafsiran mengenai pemberian bonus oleh PT Holcim Indonesia Tbk kepada pekerja atau buruh. Pada awalnya, antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada masalah tentang pemberian bonus karena beban target tahun 2009 hingga tahun 2015 yang ditetapkan oleh tergugat tergolong stabil, yaitu 10% sampai dengan 15%. Namun, pada tahun 2013, secara sepihak, tergugat menetapkan kenaikan beban target untuk perhitungan bonus sebesar 36,8% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012. Kasus perselisihan ini pun melakukan proses mediasi. Dari kedua belah pihak tidak menyetujui isi anjuran tertulis yang dikemukakan oleh mediator. Sehingga dalam hal ini
proses penyelesaian selanjutnya, yakni pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Hakim melakukan pembuktian yang dilakukan oleh tulis dan bukti saksi. Pada kasus tersebut, tidak terdapat saksi yang nyata. Akan tetapi, terdapat alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang membenarkan bahwa penetapan beban target EBITDA merupakan hak prerogatif dari pihak perusahaan. Selain itu, terdapat bukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Hasil keputusan. Dari proses pembuktian yang telah dilakukan, hakim menilai bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penggugat tidak terbukti. Sedangkan pembuktian yang dilakukan oleh tergugat terbukti karena ada kesesuaian antara bukti tertulis dan bukti saksi. Hakim juga mempertimbangkan mengenai surat gugatan dari penggugat yang tidak memenuhi syarat formal gugatan. Hal itu dikarenakan ketidaksesuaian antara isi posita dan petitum. Keterikatan perkara dengan teori hukum. Buruh merupakan subjek hukum manusia atau naturalistic person, di mana setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Perusahaan merupakan subjek hukum badan hukum atau right person sebagai badan hukum privat, yaitu PT Holcim Indonesia, di mana badan hukum ini harus memenuhi 4 teori, yaitu fikti, kekayaan bertujuan, organ, dan pemilikan. Objek hukumnya adalah uang bonus karena hak yang dapat dimiliki buruh dan bernilai ekonomis. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan dan pengusaha memiliki hak dan kewajiban di mana hak tersebut harus disertai aspek-aspek penting, yaitu kekuatan, perlindungan hukum, dan pembatasan hukum. Pada kasus ini, buruh dan perusahaan membuat PKB mengenai pasal 49 ayat 1C tentang pemberian bonus kepada buruh jika memenuhi target. Dan pihak perusahaan berkewajiban untuk memberikan bonus kepada buruh jika mencapai target tersebut. Pada kasus ini, hak yang muncul pada subjek hukum disebabkan karena adanya perjanjian yang sudah disepakati antara buruh dan perusahaan. Oleh karena itu, timbul kewajiban untuk perusahaan dari perjanjian tersebut. Namun, karena tingkat target dinaikkan, hak buruh untuk mendapatkan bonus hilang. Begitu juga kewajiban perusahaan untuk memberikan bonus kepada buruh pun hilang. Salah satu hukum formal di Indonesia yang digunakan pada kasus ini adalah Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial menurut Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Pada kasus ini, di mana objek yang dipersilahkan ialah karena perbedaan penafsiran atau pendapat dalam hal pemberian bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh. Dalam perselisihan yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan pimpinan perusahaan, terdapat serikat buruh atau serikat pekerja yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut lewat bantuannya. Salah satunya melalui perjanjian kerja bersama. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keterkaitan perkara dengan materi perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan. Perlindungan hukum merupakan suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk melindungi umat manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia yang lain. Dalam hal ini termasuk ke dalam perlindungan hukum preventif, karena pada dasarnya meskipun penggugat menyadari akan perjanjian PKB, ia tetap mengajukan keberatannya. Penegakan hukum dilakukan oleh subjek hukum atau pemegang hak dan kewajiban yang sah menurut hukum, yaitu pengadilan hukum industrial, di mana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Upaya yang dilakukan hakim untuk menegakkan keadilan adalah dengan menolak gugatan dari penggugat karena adanya beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Faktor pertama yaitu gugatan penggugat yang obscurable, yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Faktor kedua yaitu pembuktian penggugat yang tidak terbukti. Serta faktor ketiga yaitu adanya perjanjian kerja antara penggugat dengan tergugat. Jadi kesimpulannya, kasus ini merupakan kasus yang sangat baik dan sangat jelas, sehingga kami pilih kasus tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Dari kasus yang terikat, terdapat dua pihak yang terkait dalam kasus tersebut, yakni PT Holcim Indonesia, Tbk, dan pekerja buruh. Kasus tersebut bertempat di Semarang dan sampai masuk ke pengadilan hubungan industrial. Kasus tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan antara kedua belah pihak, sehingga terjadilah kegiatan tagih-menagih dan tuntut-menuntut yang berujung ke pengadilan. Dari yang disebutkan dalam kasus tersebut terkait dengan sebuah Undang-Undang Dasar 1945, yakni Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat 1, yaitu tentang perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh. Kasus tersebut pun berakhir dengan damai, meski sebenarnya pembuktian yang dilakukan oleh tergugat tidak terbukti. Pembelajaran yang dapat diambil dari perkara, yang pertama, kita sebagai manusia harus menepati janji dan tidak berbohong, serta tidak merayu orang-orang dengan diiming-imingi sesuatu. Yang kedua, sebaiknya hukum di pengadilan industri harus diketatkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran serupa atau yang lebih berat. Yang ketiga, dalam setiap pengambilan keputusan, sudah seharusnya terdapat persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada tekanan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa kita sebagai manusia menyiasati persetujuan. Sekian presentasi dari kelompok 1/11/4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.